Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan panjang dan penuh pengorbanan tidak dapat dilepaskan dari peran dan kontribusi dari seluruh komponen bangsa. Hak dan kewajiban warga negara erat kaitannya dengan kesadaran bela negara. Hal tersebut menjadi bagian penting dari strategi nasional bangsa dan negara Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Untuk itu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai hak dan kewajiban warga negara dan bela negara. Perkenalkan, nama saya Faza Hairunisa dengan NPM 230111049 dan teman saya Faricara Karmel Widiaku dengan NPM 230111009 dan teman saya Helen Nurjana dengan NPM 230111050. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan hak warga negara Indonesia. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima, atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak warga negara itu sendiri merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Berikut beberapa jenis hak warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, ada hak atas kewarganegaraannya yang terdapat pada pasal 26 ayat 1 dan 2. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia ialah negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut semena-mena. Yang kedua, ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang terdapat pada pasal 27 ayat 2, yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya yang bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan layak. Yang kedua, ada hak bela negara yang terdapat pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Yang keempat, ada kebebasan berserikat dan berkumpul yang terdapat pada pasal 28. Pasal ini menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Yang kelima, ada hak kebebasan beragama yang terdapat pada pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa.
Kemudian di pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampur adukan ajaran agama. Hak warga negara Indonesia lainnya yaitu pertahanan dan keamanan negara yang terdapat pada pasal 30 ayat 1 dan 2, hak mendapatkan pendidikan yang terdapat pada pasal 31 ayat 1, 2, dan 3. Kemudian ada kebudayaan nasional Indonesia yang terdapat pada pasal 32 ayat 1 dan 2. Ada kemudian perekonomian nasional pada pasal 33 dan yang terakhir kesejahteraan sosial pada pasal 34. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karmel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian kewajiban warga negara. Kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum atau moral. Oleh sebab itu, kewajiban akan selalu melekat pada kehidupan manusia dalam melakukan sosial bermasyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang yang sudah dewasa. Berikutnya ada beberapa kewajiban warga negara. Pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Terdapat pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Terdapat pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia yang terdapat pada pasal 28J ayat 1 yang mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Terdapat pada pasal 28J ayat 2 yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Terdapat pada pasal 30 ayat 1 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Helen. Nah, selanjutnya adalah mengenai bela negara. Terdapat pengertian, nilai-nilai dasar, contoh sikap, dan yang terakhir apa saja manfaat dari pembinaan kesadaran bela negara. Yang pertama ada pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku aktif dari setiap warga negara dalam membela dan mempertahankan negaranya dari berbagai ancaman dan tantangan yang dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Konsep sikap ini mencakup partisipasi dalam usaha pertahanan negara, kesadaran akan pentingnya mematuhi hukum dan peraturan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Nah, yang kedua ada nilai-nilai dasar. Yang pertama ada cinta tanah air, menandakan kesadaran dan kecintaan terhadap wilayah nasional Indonesia. Cinta tanah air tercermin dalam sikap waspada dan siap untuk membela negara dari berbagai bentuk ancaman, baik militer maupun non-militer. Yang kedua ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam naungan negara harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan sendiri. Sikap dan perilaku diri tersebut harus dilandasi keikhlasan dan kerelaan untuk bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga ada keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sumber semangat bagi para penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar tetap terarah pada dasar negara seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Yang keempat ada rela berkorban bagi bangsa dan negara. Merupakan pengabdian tanpa pamrih yang diberikan oleh warga negara terhadap negara dengan penuh kesadaran, keikhlasan dalam mempertahankan kelangsungan negara. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara dapat ditunjukkan oleh sikap-sikap seperti terampil, disiplin, ulet, tanggap, serta percaya pada kemampuan diri. Nah, kemudian selanjutnya ada contoh sikap atau perilaku yang bisa kita terapkan, diantaranya dengan melestarikan budaya. Melestarikan budaya dapat dilakukan dengan cara mempelajari kebudayaan bangsa, berkunjung ke komunitas budaya atau museum rumah adat, berpartisipasi dalam kegiatan pentas seni, dan mengenalkan budaya kita ke warga negara asing. Sehingga hal ini bisa mencegah adanya pengakuan dari negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai hasil dari kebudayaan asli mereka. Yang kedua, mematuhi peraturan hukum dengan cara membayar pajak tepat waktu, tidak melakukan korupsi bagi para pejabat, dan mematuhi aturan lalu lintas. Hal ini sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bela negara. Karena dengan taat pada hukum yang berlaku, akan menciptakan keamanan dan ketentraman bagi lingkungan, serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Yang ketiga ada rajin belajar. Dengan rajin belajar, nantinya akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas, serta mampu menyaring berbagai macam informasi yang berasal dari pihak asing. Dengan demikian, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan adanya informasi yang menyesatkan dari budaya asing. Dan yang terakhir ada berpartisipasi dalam pemilu. Nah, manfaat pembinaan kesadaran bela negara adalah yang pertama, untuk membangun karakter bangsa Indonesia agar memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme, serta memiliki ketahanan nasional yang tangguh guna menjamin tetap tegaknya NKRI. Yang kedua, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa. Yang ketiga, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas. Dan yang keempat adalah membentuk mental dan fisik yang tangguh. Sekian video presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berucap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.